Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat yang sama bahagia, karena hari ini adalah hari Maulid dan hari ini kita punya tema inti, cinta Nabi dan cinta syariah. Cinta Nabi, cinta syariah. Maka saya izinkan, saya sebagai pembawa hikmah akan menjadikan kata ini sebagai slogan kita hari ini. Setuju? Oke. Kalau saya mengatakan cinta Nabi, semuanya teriak cinta syariah. Oke? Jadi kalau saya mengatakan cinta Nabi, jawabannya Cinta syariah. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke. Cinta Nabi, Cinta syariah. cinta Nabi, Cinta syariah. cinta syariah. Cinta Nabi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi kita cinta Nabi berarti cinta syariah, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang sama berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, pada bulan ini, yaitu bulan apa Nana? Bulan November. Itu bulannya bulannya siapa? Bulan Miladiah. Kalau bulannya orang Islam bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Katanya ada sekalian, anak sekalian. Kalau Rabiul Awal kira-kira apa yang diingat? Maulid. Maulid. Apa itu Maulid? Kelahiran Nabi. Ahsan. Barakallahu fi. Jadi pada bulan ini adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ada yang ingat yang lain? Ada yang ingat yang lain? Pada bulan Rabiul Awal apalagi? Tahun gajah, itu tahunnya. Ini bulannya. Bulan Rabiul Awal apalagi peristiwa ini? Bulan apa? Tahun gajah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan juga di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai padanya tanda-tanda kerasulan. Jadi bulan ini adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima mimpi, pertama kali bermimpi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diangkat menjadi seorang rasul. Jadi mimpinya pernah dengar bahwasanya yang pertama diberikan mimpi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berupa mimpi yang benar, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara sadar dan tidak diperlihatkan padanya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti falakus subhi, seperti cahaya matahari yang baru terbit di subuh hari. Di subuh hari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan itu adalah cahaya syariah yang mana kita cintai semua dan harus dijadikan sebagai harga mati, harus dijadikan sebagai pedoman hidup, harus kita jadikan, kita ambil sebagai jalan terhadap segala kehidupan kita. Bagaimana? Setuju? Setuju. Jadi pada bulan ini pula lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima mimpi berupa ru'ya as-sadiqah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya itu merupakan mimpi yang benar. Ini merupakan tanda-tanda sehingga 6 bulan lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahannuh. 6 bulan lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkala menyendiri untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada bulan Ramadan, bulan ke-6 setelah Rabiul Awal, anak sekalian, bulan ke-6 setelah
setelah Rabiul Awal bulan apa? Ramadan. Bulan Ahsan. Barakallahu. Coba itu. Dari Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Kemudian masuk ke Ramadan. Pada bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pertama kali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makanya karena baru bulan ini banyak sekali momen yang perlu kita peringati dan semuanya berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta Nabi cinta Nabi cinta syariat. Alhamdulillah, makanya dengan adanya kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga akan memberikan sebuah sugesti bahwasanya kita betul-betul cinta terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan representasi terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali syariat yang diturunkan, akan tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya melaksanakan syariat itu kecuali dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an ada berita tentang sholat, akan tetapi siapa yang memberitahukan kepada kita bahwasanya kita ini begini tata caranya sholat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya anak sekalian dulu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat membangun mahkota surga. Allah Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Jadi seperti itulah. Pada bulan ini Rasulullah SAW sosok yang telah mengangkat kita semua, menjadikan kita semua sebagai khairul ummah, yang menjadi seorang kita. Makanya anak adik-adik sekalian dan para ummahat wal aba, diharapkan betul-betul kita insya Allah khairul ummah bukan cuma sekedar nama, akan tetapi khairul ummah menjadi ismun lil musammiyat. Ismun lil musammiyat. Jadi nama dan makna daripada nama itu juga harus kita terapkan, harus kita persiapkan agar betul-betul kita menjadi khairul ummah. Khairul ummah. Kemudian dalam kehidupan kita ada sekalian para awal mahat, kita harus menjadikan Rasulullah SAW, kita seharusnya menempatkan Rasulullah SAW di tempat yang seharusnya. Ketika kita tidak menempatkan Rasulullah SAW di tempat yang seharusnya, maka sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah akan jauh daripada apa yang kita bayangkan. Menempatkan Rasulullah SAW di tempat yang seharusnya. Di tempat yang seharusnya inilah nantinya Rasulullah SAW betul-betul membawa pengaruh bagi kita. Kalau saya tanya, kira-kira cinta Rasul semua? Cinta Nabi? Cinta. Kira-kira apa tanda-tanda cintanya terhadap Rasul? Apa tanda-tanda cintanya? Sedangkan dikatakan bahwasanya almar'u ma'aman ahabba. Bagus. Artinya apa? Artinya seseorang bersama orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka di akhirat kelak insya Allah Subhanahu wa taala kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Dan sebuah kita mendapatkan satu tiket untuk masuk surga adalah ketika kita mencintai Rasulullah SAW. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah SAW? Apa buktinya kita cinta terhadap Rasulullah SAW? Yang pertama, dikatakan bahwasanya cinta dengan Rasulullah SAW. Merci beaucoup.
Itu kata orang Perancis. Merci beaucoup. Terima kasih banyak. Oke, sebagai tanda cinta kita terhadap Rasulullah SAW, yang pertama dikatakan bahwasanya man ahabba syai'an atharahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, atharahu, maka dia akan mendahulukannya. Coba lihat. Ini bisa diterapkan dan bisa dites-tes. Apabila kita mencintai sesuatu, maka kita akan mendahulukan dia. Coba lihat, para ibu-ibu ketika memiliki satu kue yang dia sangat suka untuk makan, kemudian anaknya minta, apa yang dilakukan? Kasih. Karena kenapa? Itu adalah tanda cinta. Coba lihat, apabila bapak-bapaknya misalnya pegang sesuatu, tinggal satu, ketika istrinya minta, dikasih. Itu merupakan tanda cinta. Kalau tidak dikasih berarti makanya man ahabba syai'an atharahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka atharahu, dia akan mendahulukannya. Dia akan mendahulukannya. Dalam segala sesuatu seperti itu akan mendahulukan. Jika ada kakak yang mencintai adiknya, maka yang diminta adiknya pasti kasih. Tidak. Itu sama adiknya, ya kan? Maka itu salah satu tanda bukti, alamat tanda-tanda seseorang cinta terhadap ini. Maka begitu pula tanda cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu harus kita dahulukan daripada yang lain. Didahulukan daripada hawa nafsu kita. Sekarang pertanyaan, kira-kira sekarang sudah sampai di mana kita mendahulukan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita daripada keinginan kita, daripada hawa nafsu kita? Kita sampai di mana? Tidak bisa jawab. Pun rasa berat ketika menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Tidak sekalipun mendapatkan pada dirinya rasa keberatan sedikit pun dalam menjalankan syariat ini. Bagaimana? Kira-kira sudah sampai di sini? Apakah kita merasa bahwasanya kita betul-betul adalah orang yang mencintai Rasulullah SAW, sampai-sampai kita nantinya akan masuk dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku kata Rasulullah SAW. Mana masuk umatku? Adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang taat kepada Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang melakukan ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Orang yang tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai di atas segala sesuatu, maka apa yang terjadi berarti kita tidak mau menjadi umatnya Rasulullah SAW. Takbir. Cinta Nabi. Cinta Nabi. Oke. Itu merupakan tanda pertama bahwasanya man ahabba syai'an atharahu. Kira-kira kalau kita sekarang ini sudah sampai di mana kita mendahulukan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman sampai apa? Sampai mereka tidak mendapatkan sedikit pun dalam dirinya harajan, rasa berat. Tidak mendapatkan sedikit pun rasa berat dalam dirinya mimma qadaita, terhadap apa yang engkau putuskan. Sekarang apakah dalam keputusan Rasulullah SAW kira-kira ada sedikit rasa berat ketika kita mau menerima syariat Allah Subhanahu wa taala ini? Ketika menjalankan salat berat. Halo? Ketika menjalankan salat berat? Beda. Berarti insya Allah di situ ada cinta Rasul. Ketika menjalankan puasa berat? Beda. Ketika kita sudah wajib melaksanakan zakat berat? Kira-kira berat? Tidak tahu, belum tahu. Bagaimana bapak-bapak, berat kira-kira? Berat?
berat? Ya. Tidak ada yang menjawab. Berarti agak berat. Di sinilah dilihat bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Berbuat baik terhadap orang tua, kira-kira berat atau tidak? Tidak. Kita langsung. Tidak. Tidak. Bersedekah berat atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti itu merupakan semua adalah apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Kalau ibu-ibu suaminya mau menikah lagi berat atau tidak? Bagaimana? Berat atau tidak? Nah, ini sesuai dengan komitmen kita, cinta Nabi. Akan tetapi dalam pelaksanaan fa in khiftum alla ta'dilu, apa Bapak? Fa in khiftum alla ta'dilu wahidatan, maka cukup satu saja. Makanya dalam buku fikih Asy-Syafi'i dimasukkan di dalamnya al-mustahabbat adalah cukup menikahi satu perempuan saja. Oke. Itu merupakan tanda cinta pertama terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanda cinta yang kedua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa yang menyukai sesuatu maka akan banyak dia selalu sebut-sebut. Kalau mencintai Allah Subhanahu Wa Taala berarti selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dikatakan bahwasanya salawat itu wajib. Bapak-bapak, salawat itu wajib dalam satu hari satu malam. Iya. Salawat itu wajib satu hari satu malam. 5 kali. Iya. 5 kali sehari semalam. 5 kali. Ada yang tidak salat, ada yang tidak salawat dalam satu hari di sini Bapak. Bahaya. Ada. Kalau tidak salawat berarti tidak salat. Kalau tidak salawat berarti tidak salat. Karena salawat merupakan rukun dalam salat. Ya kan? Nah makanya dalam ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya menyebut Rasul dalam satu hari maka hidupnya tidak akan berberkah kalau tidak menyebut. Dan itu merupakan sebuah kewajiban. Makanya di ulama Syafi'i menjadikan salah satu rukun daripada salat adalah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Jadi bapak-bapak, jika istrinya kalau mau lihat, jika istrinya menyukai sesuatu, maka biasanya akan selalu sebut-sebut, ya kan? Woi, bagus nih itu iPhone 11. Bagus itu iPhone 11. Kalau selalu disebut 5 kali dalam satu hari satu malam, Rasulullah diberikan. Siap-siap kan uang 30 juta untuk belikan. Karena kenapa? Karena dia suka itu. Jadi apa yang disebut, sering-sering disebut, maka itulah yang disukai. Apa yang sering disebut itu yang disukai. Maka sebagai tanda cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita senantiasa menyebut dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Cinta Nabi. Cinta Nabi. Alhamdulillah. Oke, jadi seharusnya kita banyak-banyak menyebut Rasulullah SAW sebagai ungkapan rasa cinta kita. Sekarang pertanyaan, tanya diri sendiri, kira-kira dalam satu hari berapa kali menyebut Rasulullah SAW? Tidak ditanya, tidak usah ditulis juga di dalam kertas curhatnya tadi. Tanya saja diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa mengukur sampai di mana rasa cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah betul slogan ini betul-betul menjadi sesuatu yang kita amalkan? Insya Allah betul. Ya, betul. Supaya apa? Supaya kita betul-betul selalu ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, alamat yang ketiga, ciri yang ketiga adalah
menampakkan kekhusyuan ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut. Coba lihat, dulu waktu masih muda kalau ada nama yang disebut, biasanya kalau nama tersebut disebut bergetar hatinya, ya kan? Kalau orang yang kita suka disebutkan di hadapan kita, maka akan bergetar hati, ya kan? Iya, saya juga pernah muda. Kalau nama orang yang kita suka itu disebutkan, maka akan bergetar hatinya. Kira-kira saya tanya, ketika nama Rasulullah SAW disebut, apakah getarannya lebih besar daripada ketika orang yang juga ini disebut, atau lebih kecil, atau tidak ada sama sekali? Lebih besar. Lebih besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan ukuran terhadap diri kita masing-masing. Apakah betul-betul kita mencintai Rasulullah SAW? Ketika nama suami Anda disebut, ketika nama istri kita disebut, mungkin bergetar hati. Akan tetapi ketika nama Rasulullah SAW disebut, getarannya harus lebih tinggi. Getarannya harus lebih tinggi. Itu merupakan barometer bahwasanya kita betul-betul cinta Nabi. Ini merupakan dua frase. Artinya apa? Artinya ketika kita mencintai Nabi, maka insya Allah kita juga akan cinta Rasul. Akan tetapi kalau yang pertama tidak ada, maka jangan harap yang kedua tidak ada. Yang kedua ada. Makanya kalau kita mengatakan cinta syariat, ayo kita terapkan syariat Islam dan lain sebagainya, tanpa disertai dengan cinta terhadap Rasulullah SAW, itu omong kosong. Karena kenapa? Karena kalau tidak mencintai Rasulullah SAW, kemana lagi kita akan mengadu? Kemana kita akan mengadu? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara kalian. Coba mari kita perhatikan bersama-sama. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala di sini mengatakan tidaklah Muhammad sebagai bapak salah seorang di antara kalian? Kenapa kira-kira? Salah satu hikmahnya, masya Allah, betul. Salah satu hikmahnya adalah supaya tiap orang dapat menjadikan Rasul sebagai bapak yang sempurna bagi dirinya. Menjadikan bapak yang sempurna bagi dirinya. Tempat kita mengadu, tempat kita bekerja, mengembalikan semua permasalahan kita kepada Rasulullah SAW. Sampai dikatakan bahwasanya membayangkan Rasulullah SAW selalu ada di samping kita, itu adalah tidak apa-apa dan seharusnya kita melakukan seperti itu. Supaya apa? Ketika kita ingin melaksanakan sebuah hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kita senantiasa ingat bahwasanya Rasulullah SAW ada di samping saya. Kira-kira bagaimana perasaan kita ketika kita melakukan sesuatu yang diharamkan Rasulullah SAW, yang dilaknat Rasulullah SAW, yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Sedangkan ketika Rasulullah SAW ada di depan para sahabat, apabila ada perbuatan yang makruh, pasti akan tegur Rasulullah SAW. Jadi semua perbuatan Rasulullah SAW tidak ada perbuatan yang makruh, dan tidak pernah menyaksikan perbuatan yang makruh kecuali Rasulullah SAW akan menegurnya. Cinta Nabi, yang ikhwannya cinta Nabi, alhamdulillah. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah al-hubbu liman ahabban nabi, mencintai yang dicintai Rasulullah SAW. Kira-kira apa yang dicintai Rasulullah SAW? Apakah kita juga mencintainya? Apa yang dicintai Rasulullah SAW? Ahlul baitnya, makanannya, cara jalannya, dan lain sebagainya yang dicintai. Dan senantiasa dilakukan Rasulullah SAW, itu harus juga kita cintai dan kita sukai. Itu merupakan tanda-tanda cinta. Dan selanjutnya, setelah tanda-tanda cinta ini kita tahu ada 4 tanda cinta Rasulullah SAW, maka kita mengimplementasikan
merealisasikan cinta kita dengan apa? Realisasi daripada cinta terhadap Rasulullah SAW adalah taat terhadap segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan rida terhadap yang dibawa Rasulullah SAW. Taat dan rida. Taat dan rida. Jadi kalau sudah taat, kita harus rida. Ya, insya Allah. Kalau itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, saya rida ya Rabb, meskipun hati ini sakit. Saya rida ya Rabb. Nah, itu merupakan tanda cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Dan ketika kita mencintai Rasulullah SAW, maka pasti cinta kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Tidak akan bertepuk sebelah tangan. Bukan bertepuk sebelah tangan, karena kalau satu tangan saja sudah bertepuk namanya. Apa namanya? Ya, begitulah istilahnya. Menepuk paha sendiri. Karena kenapa? Karena kalau kita cinta Rasulullah SAW, berarti kita cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta Rasul dan kita cinta Allah Subhanahu Wa Taala, maka balasan cinta tersebut adalah cinta Allah Subhanahu Wa Taala juga. Apa bukti cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua? Buktinya adalah kita akan dijaga dari perbuatan dosa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa memberikan inayahnya kepada kita. Itu merupakan balasan cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Dijaga dari perbuatan dosa. Makanya kalau kita melakukan perbuatan dosa, berarti kita refleksi diri. Kita ini belum mencintai Rasul dan belum mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Karena cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita dari perbuatan dosa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qul katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, maka ikutilah saya." Ikutilah saya kepada Rasul, bukan saya. Ini ayat yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Ikutilah saya dan ikutan terhadap Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di sini mengatakan, "Ittiba, fattabi'uni." Ittiba dan tabi' adalah dua kata yang berbeda. Meskipun kalau dalam bahasa Inggris semuanya sama mengikuti. Kalau ittiba mengikuti, tabi ini ikutan. Sama seperti anak ayam terhadap induknya, anak bebek terhadap induknya. Dimanapun induknya pergi juga ke situ. Kita mobil semua. Masuk di lubang semua. Itu namanya tabi'un. Adapun ittiba mengikuti Rasulullah SAW, kita mengikuti Rasulullah SAW dengan penuh kesadaran dan semaksimal mungkin. Penuh kesadaran dan semaksimal mungkin. Kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan, apakah kita betul-betul telah menjadi seorang tabi', seorang yang betul-betul ikut ittiba terhadap Rasulullah SAW? Tidak usah jawab. Tidak usah jawab. Ini kita introspeksi diri. Tanyalah diri masing-masing. Tanyalah dengan jujur dan jawablah dengan jujur. Kira-kira apakah kita telah melakukan hal itu? Makanya kan kita selalu bertanya, apakah hadis ini yang sahih? Apakah ini yang Rasul? Kenapa? Dan itu merupakan bukti cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Kalau bertanya hal tersebut bukan karena bukti cinta, maka pertanyaan kita itu biasanya hanya bertanya karena ada sedikit keinginan. Akan kalau karena betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, karena kenapa? Karena kita ingin membuktikan bahwasanya kita mengikuti Rasulullah SAW ini betul-betul ada dalilnya, betul-betul ada alasannya yang bisa dipertanggungjawabkan sampai Rasulullah SAW. Yang bisa dipertanggungjawabkan sampai ke Rasulullah SAW. Maka itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka ketika ada bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita tidak akan mengatakan bahwasanya syariat Rasulullah SAW, syariat Islam ini tidak sesuai dengan tempat dan zaman. Kita tidak akan mengatakan bahwasanya syariat Islam ini basi. Ya. Karena kenapa? Karena kita cinta terhadap syariat sebagai implementasi daripada bukti cinta kita kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah tadi tanda-tanda cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula bukti cinta kita yang menjadi tanda bukti cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali adalah manahabba syai'an antaramu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan mendahulukannya. Dikatakan bahwasanya fa'ilam yakun kadzalik balang yakun sadiqan diwaji. Jika tidak seperti itu maka dia tidak jujur terhadap cintanya. Kalau ada orang yang mengatakan saya cinta Rasul akan tapi tidak mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti tidak jujur sama cintanya. Ketika ada seseorang mengatakan kepada kita saya mencintai kamu di akhirat, akan tetapi tidak mendahulukan kita di dalam kehidupannya, maka cintanya itu adalah cinta imitasi. Cinta bukan cinta hakiki. Yang kedua adalah manahabba syai'an antara kalau barang siapa mencintai sesuatu maka dia akan senantiasa menyebutnya. Kemudian menampakkan menampakkan kehusuan ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Dan yang terakhir adalah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan tanda. Dan ketika kita melakukan tanda-tanda ini, maka outputnya nantinya adalah apa? Outputnya adalah taat dan ridha. Taat dan ridha terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu, dan tidak ada yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali itu salihun likulli zamanin wa makani. Itu tepat dan bisa diterapkan di setiap waktu dan di setiap tempat. Dan ketika kita menampakkan outputnya telah didapatkan taat dan ridha, maka insya Allah cinta kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita dari perbuatan dosa dan senantiasa memberikan kita inayahnya. Lanjutkan dari ayat yang tadi yuhibbukumullah. Ini merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Ini merupakan kalau dalam bahasa Arab ini adalah jawab syarti. Jawab syarti. Jika kalian mencintai Allah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbukumullah, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian. Maka kita lihat seberapa besar cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah seberapa besar kita dijaga dari perbuatan dosa. Kalau kita masih sempat, masih sering melaksanakan perbuatan dosa, berarti itu cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW masih kurang. Dan begitu pula Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pantas untuk kita jadikan sebagai panutan. Dan di antara panutan kita Rasulullah SAW adalah bahwasanya Rasulullah SAW khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahlihi. Dan saya, kata Rasulullah, bukan saya. Kata Rasulullah SAW, khairukum, orang yang paling baik terhadap keluarganya. Makanya kita harus mengikuti Rasulullah SAW dalam apa? Dalam mendidik keluarga, dalam mendidik keluarga dan mendidik anak. Dan dalam mendidik keluarga, ulama mengatakan bahwasanya setidak-tidaknya ada 3 hal yang ingin kita capai dalam mendidik anak. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah kita mengajarkan kepada mereka ma yunzibuhum fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal din. Apa yang harus mereka ketahui dalam kehidupan dunia ini dan dalam masalah agama. Yang kedua adalah ta'dibuhum bil akhlaqi al hasanah. Al akhlaq al mahmudah. Mengajarkan kepada mereka akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah takwin syakhsiyah Islamiyah, membentuk kepribadian Islam. Dan saya kira disinilah tren yang dibawa oleh khairul ummah. Dan mudah-mudahan kita yang memasukkan anak kita ke rumah betul-betul insya Allah ketiga hal ini akan kita bangun bersama, akan kita jadikan sebagai fondasi untuk membangun anak-anak kita. Karena kenapa kita mendidik anak-anak kita pada masa sekarang ini prabadi adalah apa? Untuk mempersiapkan mereka ketika balik, untuk mempersiapkan mereka. Jadi mereka sekarang ini belum balik, sholat, puasa dan sebagainya belum mendapatkan pahala apa? Belum pahala. Karena kenapa? Karena mereka belum salah. Akan tetapi itu semua adalah pelajaran terhadap mereka supaya ketika mereka sudah balik, ketika mereka sudah mukallaf atau mukallafah,
maka mereka tidak kaget lagi dan mampu untuk melaksanakan dengan takbir salat. Makanya yang kecil ini itu aurat itu belum dikatakan aurat. Karena kenapa? Ulama membagi aurat itu dua. Ada namanya aurat saghir dan aurat kabir. Aurat orang besar dan sudah dia balik. Akan tetapi kita mengajarkan hal tersebut untuk apa? Sebagai tamhidan, sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan bahwasanya nanti ini kalau sudah besar tidak boleh lagi kelihatan. Ini kalau sudah besar tidak boleh lagi kelihatan. Kalau sekarang masih diberikan arahan. Makanya seperti itu Rasulullah SAW memberikan arahan. Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat wa hum abna'u sab'in. Karena kenapa? Ini untuk sebagai peringatan terhadap mereka. Kemudian ketika sampai 10 tahun boleh dikumpul. Sebagai apa? Sebagai persiapan berusaha untuk dibentuk sekolah. Makanya KHS kita berusaha supaya KHS ini bisa kita laksanakan. Karena kenapa? Karena itulah merupakan bentuk pembelajaran, pembentukan pola. Karena ketika pola itu sudah terbentuk, maka anak-anak seperti itu sudah diikuti, maka begitu dan seterusnya. Kalau dari kecilnya bengkok-bengkok, maka bengkok-bengkok itu ketika besar. Makanya kenapa kita mempersiapkan mereka di waktu di mana mereka nanti akan pisah dengan kita. Di mana mereka nanti akan pisah dengan kita. Karena kenapa? Karena kalau sudah pisah dengan kita tidak bisa lagi mengontrol, tidak bisa lagi diisi KHS-nya. Makanya sekarang karena pengisian KHS pada masa anak-anak, maka silahkan disempurnakan KHS-nya, diisi sesuai dengan kemampuan, dan mudah-mudahan kita semuanya dengan adanya menjalankan hal ini semua, kita masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan ahlikum dan keluarga kalian dari api neraka. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya masuk dalam al-ahl di sini adalah az-zawj wal aulad. Az-zawjah wal aulad adalah istri dan anak-anak. Makanya apa? Makanya anak-anak katanya diajarkan kepada mereka mana yang wajib dan mana yang haram. Itu yang pertama. Mana yang wajib saja dan mana yang haram. Kalau yang lain itu nanti bisa menyesuaikan. Yang wajib dan mana yang haram. Supaya apa? Supaya mereka tahu dari kecil oh yang ini wajib. Oke, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekali lagi mengatur kalian cinta Nabi, Cinta Nabi, cinta karya, cinta Nabi, cinta karya. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita betul-betul dapat mengimplementasikan cinta kita terhadap syariat Islam sampai-sampai tidak ada sedikit pun rasa berat dalam hati kita ketika kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan terhadap cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang seharusnya. Di tempat yang seharusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditempatkan, maka hal tersebut akan memberikan pengaruh dalam diri kita. Ketika hal tersebut belum memberikan pengaruh dalam diri kita, berarti ada sesuatu hal yang salah perumpamaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sini, mari kita bersama-sama menutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdik, astaghfirullah wa atubu ilaih. Akhirul kalam Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.